Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dengan NIM 22410102063 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 praktikum Data Mining, yaitu Pandas. Di sini sebelum mulainya kita harus memportkan atau masukkan data iris.csv dan data iris testing.csv. Kita langsung menuju soal yang pertama. Itu masukkan iris.csv ke dalam frame. Pertama, importkan pandas dan inisial sebagai P. Kemudian import NumPy, silang sebagai NP. Terus kita buat query-nya df sama dengan bd.read sama dengan csv, dan terus untuk memasukkannya masukkan nama filenya, kita di sini masukkan iris.csv. Terus untuk df-nya ini query-nya nanti untuk menampilkan data yang ada di dalam iris.csv. Di sini kita sebenarnya hanya menggunakan import pandas, tapi untuk lebih memudahkan untuk soal-soal yang berikutnya, saya memasukkan import NumPy juga di atas agar tidak berulang-ulang menggunakannya. Jadi untuk langsung pertama kali, nanti bisa dilanjutkan ke dalam berikutnya. Langsung saja kita run pertama ini. Berikut ini merupakan output yang dihasilkan, yaitu ada sepaleng, sepalwis, petaleng, petalwis, dan variansi. Oke, lanjut soal kedua, yaitu normalisasi setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 min 1. File baru semut dengan v lama min v min per v max v min v min. V baru sama dengan nilai data di suatu sel setelah normalisasi. V lama adalah nilai data asli sebelum normalisasi. V max adalah nilai maksimum dari data tersebut. V min sama dengan nilai min dari kolom data tersebut. Untuk langkah pertama, kita importnya pandas seperti tadi. Kemudian kita buat fungsinya, yaitu def normalisasi atribut underscore class, di mana atribut underscore class ini merupakan atribut dari dataset, yaitu dataset iris.csv. Setelah itu kita memasukkan rumusnya, yaitu return atribut class min per atribut class max min seperti rumusnya tadi, dan kita masukkan yaitu spell length, yaitu nomor data spell length, spell width, spell length, dan beta length. Lalu kita lakukan def untuk print. Untuk hasilnya kita run. Hasilnya ada spell length, spell width, beta length, dan beta length. Untuk variasinya ada seterosa, versi color, dan versi nika. Untuk indeksnya dimulai dari indeks 0 sampai indeks ke 149. Lanjut ke soal yang nomor 3. Untuk soal nomor 3, yaitu cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Pertama kita membuat kolom, yaitu centroid seterosa iris, centroid versi color underscore iris, centroid underscore versi nika underscore iris. Di sini kita menggunakan df.log, df variety seterosa.min. Maksudnya itu kelas atau variasinya itu dari seterosa. Kita rata-ratakan untuk kelas versi colon dan versi nika juga sama seperti yang seterosa, yang diganti hanya pada
nama kelas, yaitu untuk kelas versicolor ya versicolor atau virginica. Kemudian kita gunakan print untuk mesinnya, yaitu kita masukkan Central Citrosa, versicolor, dan virginica. Dan untuk hasilnya yaitu ada Central Citrosa, yaitu ada span length, span width, beta length, dan beta width dengan centroid versicolor, centroid virginica dengan rata-rata seluruh suatu kolom, yaitu ada rata-ratanya ada paling seperti ini untuk centroid virgicolor seperti ini, untuk centroid virginica seperti ini. Kemudian masukkan iris testing.csv ke dalam data frame, lalu normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, dan langsung saja caranya sama seperti soal sebelumnya. Yang pertama kita melakukan .csv, kita masukkan nama filenya yaitu iris testing.csv, itu kita buat perintah dftesting. Nah, itu kita normalisasikan menggunakan cara yang sama seperti soal nomor 2 tadi dengan rumus Mimax, di mana parameternya yaitu data 1. Kemudian kita masukkan semua atributnya, yaitu ada span length, span width, beta length, dan beta width. Lalu kita eksekusi, kita run. Untuk hasilnya seperti ini, dimana terdapat sudah atribut atau data sudah dinormalisasikan, termasuk span length, span width, beta length, dan beta width, dan variasi. Lalu kita ke soal yang nomor 5. Prediksilah kelas data di iris.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data iris.csv ke centroid masing-masing kelas di iris menggunakan Euclidean distance. Nah, di sini kita teman-teman mengimportkan pandas pandas ASPD dan import ASNP. Nah, di sini kita membuat df sama dengan .csv, data kita masukkan data irisnya, kemudian kita buat atribut yang isinya yang ada di data set irisnya itu ada span length, span width, beta length, dan beta width. Kemudian kita menggunakan div normalisasi atribut iris testing seperti tadi dengan masukkan rumus yang seperti tadi yang soal nomor yang sebelumnya, yaitu soal nomor 2 dan nomor 4 yang kita melakukan hal yang sama pada data iris testing, yaitu dengan nama df lama, yang lama maksudnya yang tadi seperti data yang tadi. Yang di sini membedakannya hanya pada testing. Terus kita masukkan, kita buat function yaitu def Euclidean, di mana function Euclidean di mana fungsi ini digunakan untuk menghitung Euclidean, di mana digunakan untuk mendapatkan data dan data frame. Untuk yang pertama kita membuat variabel x yang berisikan untuk menampung Citrosa, versicolor, dan virginica, dan variabel y yaitu variabel kosong untuk mengisi data untuk variabel a nantinya. Kemudian kita buat variabel hasil dan yang hasilnya masih non. Kemudian kita membuat looping perulangan
memasukkan variabel a print for in, mana x sama dengan df, variety sama dengan i. Jadi kelasnya ini kita rata-ratakan kemudian kita gunakan variabel test sama dengan data frame .ilog data tag tambah data ke 0 sampai 4 karena atributnya ada 3, jadi kita berangkat dari 0 sampai 4. Kemudian untuk variabel a itu untuk menghitung Euclidean-nya untuk rumusnya seperti ini. Untuk hasil di variabel a kita hasil variabel a ini kita tambahkan ke variabel yang kita buat tadi. Kemudian kita cek dengan j min y sama dengan 0 untuk hasilnya sama dengan setosa. Kemudian kita return dengan hasil. Kemudian untuk alifnya sama yaitu min y sama dengan j ini ke 1, yaitu untuk hasilnya versi color nanti kita return untuk menurunkan hasilnya yaitu versi color. Kemudian untuk rc untuk hasil sama dengan versi nokan dan return hasil. Untuk variabel tmp ini untuk menampung variabel yang kita gunakan untuk yang looping tadi. Kita menggunakan looping untuk membandingkan nilai variabel temp. Kita run saja untuk melihat hasilnya, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk pada distinct ini menentukan kelas apa, yaitu yang false ini maka prediksinya salah. Untuk nilai yang apabila nilainya true maka hasil prediksinya benar. Berhubung nilainya ada yang true dan false ini, untuk menghitungnya kita menggunakan variasinya ada seterusnya dan versi color dan Virginica. Itu yang true yaitu ada Virginica itu dari yang harus 20 yaitu Virginica. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir yaitu soal yang ke-6, yaitu hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar akurasi saat prediksi kelas. Saat kita prediksi kelas pada nomor 5 tadi, untuk sekarang di soal yang ke-6 kita mengecek berapa persen akurasi, karena kan tadi nilainya ada yang true dan ada yang false, kita ngecek menggunakan looping. Yang pertama kita menggunakan variabel, yaitu variabel pertama itu ada variabel benar dan variabel salah. Untuk variabel benarnya masih menggunakan 0 dan yang salah juga 0 karena beda. Kemudian kita menggunakan y sama dengan def testing, variety sama dengan temp. Ini digunakan variabel yang ada di nomor 5 tadi yang temp. Kemudian kita buat looping ya for x in def testing dot index. Ini untuk if nya terjebakkan dengan y x sama dengan true maka hasilnya akan benar. Jika salah maka hasilnya salah plus 1. Kemudian untuk mengecek akurasinya kita menggunakan rumus persen sama dengan benar per salah plus benar, terus dikali 100. Untuk hasilnya kita menggunakan print kurung persen
Untuk kemudian untuk hasilnya untuk hasilnya yaitu 33,3333%. Seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk praktikum modul 3 Pandas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.